Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Ali dilahirkan di Mekah pada tahun 599 Masehi. Ayah Sayyidina Ali yaitu Abu Thalib ialah pembesar Quraisy. Sayyidina Ali merupakan kanak-kanak yang pertama memeluk Islam. Sayyidina Ali senantiasa membantu Nabi Muhammad SAW pada semasa kezaliman terhadap orang muslim berlaku. Pada tahun 622 Masehi, semasa peristiwa hijrah berlaku, Sayyidina Ali mengambil risiko dengan tidur di tempat Rasulullah SAW. Lantas berjaya mengelakkan suatu percobaan pembunuhan baginda Nabi. Sayyidina Ali sendiri berhijrah beberapa tahun selepas itu. Bagaimanakah kisah kelanjutannya? Simak baik-baik. Sayyidina Ali adalah seorang sahabat besar dan pahlawan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang luas dan kefasihan dalam berbicara. Pada usia 8 tahun, Sayyidina Ali memeluk Islam, bahkan sebelum Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagai anggota keluarga Rasulullah SAW, beliau dilahirkan di dalam Ka'bah dan pertama kali yang dilihatnya adalah Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah yang sedang melakukan sholat. Meskipun tidak mendapat izin dari ayahnya, Sayyidina Ali memilih untuk memeluk Islam dengan alasan bahwa ia ingin mengabdi kepada Allah. Pada awalnya, agama Islam hanya berkembang di lingkungan rumah Rasulullah SAW, yaitu sekitar Siti Khadijah, Ali dan Zaid bin Haritsah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW mengundang kerabatnya untuk sebuah jamuan di rumahnya dan menjelaskan agama Islam kepada mereka. Namun, Abu Lahab memutuskan pembicaraannya dan memerintahkan orang-orang untuk meninggalkan jamuan tersebut. Pada keesokan harinya, Rasulullah SAW mengadakan jamuan makan lagi dan setelah itu selesai, beliau bertanya siapa di antara mereka yang akan membantunya. Sayyidina Ali meskipun masih anak-anak, berdiri dan berjanji akan melawan siapapun yang melawan Rasulullah. Hal ini pun ditertawakan oleh hadirin lainnya. Sayyidina Ali juga menjadi salah satu dari yang pertamanya yang melakukan sholat bersama Rasulullah SAW. Pedang Sayyidina Ali. Abu Thalib, yaitu bapak saudara Rasul, hidup dalam kemiskinan dan kesulitan dengan banyak anak. Untuk meringankan beban Abu Thalib, Sayyidina Abbas bin Abu Muthalib mengambil tanggung jawab menjaga Ja'far. Sementara Rasul sendiri mengambil alih sebagai anak angkatnya. Sayyidina Ali pun tumbuh sebagai seorang pemuda di tengah keluarga Rasulullah dan mendapat pengasuhan langsung darinya. Sayyidina Ali sangat mengikuti sifat dan juga karakter Rasulullah. Dan ia adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan Rasul serta yang paling dicintainya. Ali sangat akrab dengan Rasulullah dan hampir tidak pernah berpisah dengannya, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan. Pengabdiannya terhadap Islam dan Rasul sangatlah besar dan akan selalu menjadi contoh keutamaan yang tak tertandingi dalam sejarah umat Islam. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan diri dari rencana musyrikin Quraisy yang ingin membunuhnya, Rasulullah pun menugaskan Ali untuk tidur di tempat tidurnya pada malam yang berbahaya itu. Meskipun tugas itu sangat berat dan berbahaya, Sayyidina Ali sebagai seorang pejuang sejati menerima tugas tersebut dengan hati yang ikhlas dan juga gembira. Karena ia menyadari bahwa dia memiliki kesempatan untuk mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Rasul. Dia juga menyadari bahwa tugas yang dia jalankan akan menjadi pengorbanan yang tak tertandingi di masa depan. Setelah Rasulullah selamat tiba di Madinah, Ali dan juga rombongannya juga tiba. Ketika banyak orang muhajirin tiba di kota Madinah, Rasulullah pun mempersaudarakan mereka dengan orang-orang Ansar. Namun Rasulullah tidak mempersaudarakan Ali dengan siapapun kecuali dirinya sendiri. Rasulullah berkata kepada Ali, "Wahai Ali, engkau adalah saudaraku di dunia dan saudaraku juga di akhirat." Dengan demikian terlihat jelas bahwa Rasulullah mempersaudarakan Ali dengan dirinya sendiri. Kesayangan Rasulullah terbukti dengan menjodohkan Ali dengan putri tercintanya, yaitu Fatimah Az-Zahra, yang merupakan wanita terutama di surga. Sebelumnya, Fatimah sudah dilamar oleh Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Tetapi Rasulullah menolak lamaran mereka dengan lemah lembut dan juga bijaksana. Ali adalah seorang yang gagah berani dan sahabat yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Dia tidak pernah absen dalam peperangan, baik yang besar maupun yang kecil, yang dilakukan oleh Rasulullah. Ali memainkan peran penting dalam pertempuran Badar yang terkenal.
Pada waktu itu, ia masih seorang pemuda tampan yang berusia 20-an. Dalam pertempuran tersebut, Rasulullah untuk pertama kalinya menyerahkan panji-panji perang kepada Ali. Dan Ali menjalankan tugasnya yang gemilang. Setelah pertempuran, para sahabat mencari Rasulullah namun tidak menemukannya. Tiba-tiba Rasulullah muncul bersama Ali yang terluka di perutnya. Rasulullah mengungkapkan bahwa ia sebenarnya berada di belakang mereka karena merawat luka Ali. Kejadian ini pun menunjukkan betapa besar cintanya Rasulullah kepada Ali dan seberapa besar pengorbanan Ali dalam memperjuangkan kehormatan agama Islam. Dalam setiap peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah, Ali selalu berada di sampingnya. Namun dalam perang Tabuk, tiba-tiba Rasulullah tidak memperbolehkan Ali ikut serta, yang kemudian digunakan sebagai alasan fitnah oleh musuh-musuh Islam dalam kaum munafik. Dalam menghadapi desas-desus yang tidak menyenangkan tersebut, Ali pun bertemu langsung dengan Rasulullah untuk meminta penjelasan. Rasulullah menenangkan hati Ali dengan mengatakan bahwa kedudukannya di sisi Rasulullah sama seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Kata-kata tersebut menghilangkan keraguan Ali dan membuatnya merasa puas. Betapa cintanya Rasul terhadap Sayyidina Ali. Dalam pertempuran Khaybar, Ali memainkan peran utama. Awalnya, pasukan Islam gagal merebut kota itu meskipun telah melakukan pengepungan selama beberapa hari. Rasulullah kemudian mengumumkan bahwa dia akan memberikan panji perang keesokan harinya kepada seseorang yang mencintai Allah dan juga Rasulnya, serta dicintai oleh keduanya. Setelah salat subuh, Rasulullah mencari Ali yang saat itu sedang sakit mata. Setelah Rasulullah meludahi mata Ali yang sakit, mata Ali langsung sembuh. Kemudian Rasulullah menyerahkan panji perang kepadanya, dan Ali berhasil mengalahkan banteng yang sulit ditembus itu. Dalam pertempuran Khandak ataupun Ahzab, Ali juga menunjukkan kegagahan dan keberanian luar biasa. Pasukan Islam menggali parit di sekitar kota Madinah untuk menghadang serangan musuh. Meskipun pasukan musuh yang terdiri dari sekitar 10.000 orang tidak dapat menyeberangi parit, mereka berhasil mengepung kota selama 15 hari. Namun, pada akhirnya Allah menurunkan angin ribut yang tidak terlihat untuk menghancurkan kemah dan peralatan perang musuh, sehingga mereka mundur dengan kekecewaan. Pada saat itu, beberapa pahlawan musyrik Quraisy berhasil menyeberangi parit dengan kuda. Salah satunya adalah Amru bin Abdiwid. Amru memanggil untuk adu kekuatan dengan pahlawan Islam. Ali pun menantangnya, tetapi Rasulullah mencegah Ali untuk bertarung dengan Amru, karena Amru terkenal kuat dan juga perkasa. Ali tetap bersemangat untuk melawan, tetapi Rasulullah memintanya untuk duduk, dan pada akhirnya Rasulullah mengizinkan Ali untuk melawan Amru. Meskipun Amru itu lebih tua, lebih besar, dan lebih berpengalaman. Sebelum melawan, Rasulullah memberikan pedangnya kepada Ali dan mendoakan keselamatannya. Ali kemudian muncul dengan wajahnya yang ditutupi oleh besi, dan setelah percakapan singkat, mereka pun berdua bertarung. Dalam pertarungan melawan Amru bin Abdiwid, Amru menghambur dari kudanya dengan pedang terhunus. Tetapi Ali berhasil menetaknya dengan perisai kulit. Amru melukai perisai Ali dan pedangnya menancap di kepala Ali. Tetapi Ali membalas menentak bahu Amru. Amru rebah dan juga mati. Dan Ali memekikkan takbir kemenangan. Kematian Amru membuat pasukan musuh melarikan diri. Rasulullah selalu mempercayakan Ali tugas-tugas berat yang membutuhkan keberanian dan juga ketabahan. Ketika Khalid bin Walid gagal dalam tugasnya di Yaman, Rasulullah pun mengutus Ali sebagai penggantinya. Setelah Ali memimpin doa subuh, seluruh penduduk Yaman memeluk Islam sebagai pemerintah dan juga mubalik. Ali juga menjadi hakim dalam pengadilan meskipun merasa tidak memiliki keahlian dalam bidang itu. Ali menerima doa dan bimbingan dari Rasulullah sehingga menjadi hakim yang bijaksana dan juga adil. Ali selalu diajak berunding dalam memutuskan masalah pada zaman Abu Bakar dan juga Umar. Dan Umar enggan mengambil keputusan tanpa berunding dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memainkan peranan yang penting dalam sejarah Islam. Ketika wafatnya Rasulullah SAW, Sayyidina Ali sibuk menguruskan pemakaman Nabi tidak dapat ikut serta dalam pertempuran para sahabat untuk memilih khalifah pertama. Meskipun pada awalnya enggan, Sayyidina Ali akhirnya memberikan persetujuannya terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Sayyidina Ali tetap mendapatkan penghormatan dari khalifah kedua, Sayyidina Umar bin Khattab, yang sering meminta bantuan darinya. Setelah Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Ali memberikan persetujuan dan ketaatannya kepada khalifah ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Namun, hubungan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman mengalami keretakan, dan Sayyidina Ali dituduh terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman.
Sayyidina Ali kemudian menjadi khalifah setelah Sayyidina Utsman wafat. Tetapi terjadi pertikaian antara pendukungnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Pertempuran berkepanjangan terjadi dan Sayyidina Ali akhirnya terbunuh oleh pengikut golongan Khawarij. Dalam perjalanan hidupnya, Sayyidina Ali menghadapi banyak tantangan dan juga konflik politik yang mempengaruhi masa depan umat Islam. Meskipun memiliki cita-cita untuk mengembalikan pemerintahan sesuai dengan zaman Rasulullah dan dua khalifah sebelumnya, Sayyidina Ali menghadapi perlawanan dari mereka yang mendukung Sayyidina Utsman dan menuduhnya terlibat dalam pembunuhan tersebut. Konflik antara Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan memicu perang panjang dalam pertumpahan darah di antara umat Islam. Pada akhirnya, Sayyidina Ali tewas dibunuh oleh pengikut Khawarij. Kisah kehidupan Sayyidina Ali bin Abi Thalib merupakan bagian integral dari sejarah awal Islam. Peran dan perjuangannya dalam menghadapi konflik politik perang saudara memberikan pelajaran penting tentang kesetiaan, kepemimpinan, dan juga pengorbanan. Meskipun mengalami kesulitan dan konflik dengan pihak lain, Sayyidina Ali tetap berusaha mempertahankan nilai-nilai agama dan prinsip yang dianutnya. Demikianlah riwayat hidup Sayyidina Ali. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal baik manusia akan dibalas Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Orang yang beribadah dan beramal baik selama di dunia akan mendapatkan balasan surga. Sementara orang yang tidak berbuat baik mendapatkan siksa api neraka. Surga impian setiap muslim, sedangkan neraka ancaman yang paling ditakuti. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan banyak cara tentang bagaimana meraih surga dan terhindar dari neraka. Semua penjelasan ini ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasidul Ibad menulis 6 cara meraih surga. Keenam cara ini dikutip dari pernyataan Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, orang yang mengumpulkan 6 perkara ini berarti dia telah mendapatkan kunci untuk membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Keenam perkara itu adalah mengetahui Allah lalu mentaatinya, mengetahui setan lalu mengingkarinya, mengetahui akhirat lalu berusaha untuk mendapatkannya, mengetahui dunia kemudian meninggalkannya kecuali untuk kebaikan dan juga kebutuhan hidup, mengetahui yang hak lalu meninggalkannya, mengetahui yang batil lalu menjauhinya. Kunci surga yang pertama ialah mentaati Allah. Lakukanlah perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Seluruh yang diperintahkan Allah pasti berdampak baik kepada manusia, dan setiap larangannya pasti buruk untuk manusia. Usahakan melakukan kebaikan semampunya dan tinggalkan larangan Tuhan seutuhnya. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan sesuai kemampuan kita dengan berpegang teguh pada ajaran dan juga nilai-nilai agama. Kita harus menghindari segala larangan Allah tanpa terkecuali, karena larangan tersebut dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dengan mengikuti kunci surga yang pertama ini, kita dapat memperoleh kebahagiaan dan juga keselamatan di dunia ini, serta mendapatkan pahala dan surga di akhirat kelak. Ketaatan kepada Allah menjadi dasar dalam menjalani hidup yang benar dan bermanfaat bagi diri sendiri serta orang lain. Yang kedua, menghindari dari godaan setan. Manusia mesti sadar kalau setan selalu menggoda manusia. Semakin kuat iman seseorang, godaan setan pun akan semakin kuat. Jangan sampai kita termakan godaan setan. Selalu ingat Allah agar kita terhindar dari godaannya. Bagaimana agar bisa terhindar dari godaan setan? Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Yang kedua, kuatkan iman Anda. Yang ketiga, hindari diri dari dosa. Yang keempat, harus perbanyak amalan ibadah. Yang kelima, cari perlindungan dengan doa. Yang keenam, jaga lingkungan dan juga teman-teman. Yang kedelapan, kendalikan nafsu dan juga pikiran. Yang kesembilan, pelajari lebih banyak tentang ilmu agama. Ketiga, berusaha untuk mengejar akhirat. Kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Dunia bersifat sementara. Dahulukan kepentingan akhirat ketimbang dunia. Yang namanya sementara tidak akan bertahan lama. Jangan korbankan kepentingan akhirat dengan dunia. Yang keempat, meninggalkan dunia. Maksudnya, jangan sampai terlarut dengan dunia sehingga meninggalkan akhirat. Manusia pasti butuh menikmati dunia. Tidak ada yang menolak ini. Tapi jangan sampai kebablasan hingga melupakan Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Yang kelima, mengikuti yang benar. Kebenaran harus diperjuangkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ikutilah pendapat dan aturan yang benar, supaya kita selamat baik di dunia ataupun akhirat.
Yang terakhir, jauhilah kebatilan. Islam sudah memberikan batasan mana yang hak dan mana yang batil. Tinggalkan setiap kebatilan agar kita terhindar dari siksa api neraka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Al-Aktaf Ad-Daniyah diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad yang memiliki sanad dari ayahnya lalu dari kakeknya. Pada suatu ketika diceritakan oleh kakek Ja'far, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengunjungi rumahnya selepas silaturahmi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah itu, Ali menjumpai istrinya yakni Sayyidah Fatimah sedang duduk untuk meminta, sementara Salman Al-Farisi berada di hadapannya, tengah menggelarkan wol. "Wahai perempuan mulia, adakah makanan yang bisa kau berikan kepada suamimu ini?" tanya Ali kepada istrinya. "Demi Allah, aku tidak mempunyai apapun, hanya 6 dirham ini ongkos dari Salman karena aku telah meminta wol," jawab sang istri. "Uang ini pun akan aku belikan makanan untuk anak kita yakni Hasan dan juga Husain. Bawa kemari uang itu," kata Ali. Fatimah segera memberikannya dan Ali pun keluar membeli makanan. Di perjalanan, beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang berdiri sambil berujar, "Siapa yang ingin memberikan utang karena Allah yang maha menguasai dan mencukupi?" Sayyidina Ali pun mendekat dan langsung memberikan 6 dirham di tangannya kepada lelaki tersebut. Fatimah menangis saat mengetahui suaminya pulang dengan tangan yang kosong. Sayyidina Ali hanya bisa menjelaskan peristiwa secara apa adanya. "Baiklah," kata Fatimah, tanda bahwa ia menerima keputusan dan tindakan sang suami sekali lagi. Sayyidina Ali bergegas keluar, kali ini bukan untuk mencari makanan, melainkan untuk mengunjungi Rasulullah. Di tengah perjalanan seorang Badui yang sedang menuntun unta menyapanya. "Wahai Ali, belilah unta ini dariku, aku sudah tak punya uang sepeser pun," kata Sayyidina Ali. "Kau bisa bayar nanti," kata orang Badui itu. "Harganya berapa?" 100 dirham. Sayyidina Ali pun sepakat membeli unta itu meskipun dengan cara berhutang. Sesaat kemudian, tanpa disangka, sepupu Nabi itu berjumpa dengan orang Badui lainnya. "Apakah unta ini kau jual?" tanya orang Badui itu. "Benar," jawab Sayyidina Ali. "Dengan harga berapa kau membelinya?" tanya Sayyidina Ali. 300 dirham. Sayyidina Ali pun menyetujui harga itu. Akhirnya, si Badui ini membayarnya dengan kontan, dan unta pun sah menjadi tanggungan barunya. Kemudian Ali menemui seorang Badui pertama yang memberinya hutang seekor unta. Ali hendak membayarkan utangnya. Badui itu pun bertanya, "Apakah kau sudah menjual unta itu, wahai ayah Hasan?" "Iya," jawab Ali. "Kalau begitu, berikan hakku," ungkap Badui itu. Setelah menyerahkan haknya, Sayyidina Ali segera pulang kepada istrinya. Wajah Fatimah kali ini tampak berseri menunggu penjelasan dari Sayyidina Ali. Atas kejadian yang baru saja dialami, Fatimah pun bertanya, "Dari mana kau dapat uang ini?" Sayyidina Ali pun menjawab, "Saya bersedekah karena Allah dengan 6 dirham. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikanku 300 dirham." Sayyidina Ali bertekad menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kaki memasuki pintu masjid, sambutan hangat langsung dari Rasulullah. Nabi melempar senyum dan salam, lalu bertanya, "Wahai Ali, kau yang akan memberiku kabar atau aku yang akan memberimu kabar?" "Sebaiknya engkau ya Rasulullah yang memberi kabar kepadaku," jawab Sayyidina Ali. "Tahukah kamu siapa orang Badui yang menjual unta kepadamu dan orang Badui yang memberi unta darimu?" "Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu," saud Sayyidina Ali memasrahkan jawabannya itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sangat beruntung engkau wahai Ali, kau telah memberi pinjaman karena Allah sebesar 6 dirham dan Allah telah memberimu 300 dirham, 50 kali lipat dari tiap dirham." Badui yang pertama adalah malaikat Jibril alaihissalam, sedangkan Badui yang kedua adalah malaikat Israfil. Dalam riwayat lain menyebutkan bahwa malaikat yang satu lagi adalah malaikat Mikail. Kisah ini menggambarkan betapa ketulusan Ali dalam menolong sesama telah membuahkan balasan berlipat ganda, menampik bahwa sedekah bisa memikirkan seseorang justru malah dengan sedekah bisa membuahkan rezeki dari Allah, bahkan dengan cara dan hasil di luar dugaan. Selain itu, kekuasaan hati istrinya yaitu Fatimah patut kita teladani. Fatimah menerima keterbatasan juga melengkapi kisah kebersajaan hidup keluarga ini. Bahkan dalam kacamata manusia biasa disebut serba kekurangan. Fatimah mendukung penuh sang suami dan menguatkannya untuk tetap bermanfaat bagi orang lain untuk sementara waktu mengebaikan kepentingan diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa yang tidak kenal dengan Ali bin Abi Thalib, anak bungsu Abu Thalib, buah pernikahannya dengan Fatimah binti Asad yang juga menantu idaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan putrinya yaitu Fatimah. Fatimah yang kala itu masih umur 15 tahun. Dari pernikahannya dengan Fatimah, Ali dikaruniai 5 orang anak, Al-Hasan, Al-Husain, Muhassin yang meninggal saat masih bayi, Zainab Al-Kubra dan Ummu Kulsum Al-Kubra yang kemudian diperistri oleh Umar bin Al-Khattab. Nama kecil Ali adalah Asad. Dia adalah anak bungsu dari 6 bersaudara, yakni Talib yang meninggal dalam keadaan musyrik setelah terjadinya perang Badar, Aqil yang masuk Islam pada saat penaklukan Mekah, ada yang mengatakan setelah perjanjian Hudaybiyah, Ja'far sahabat yang termasuk paling dini masuk Islam, Fakita ataupun yang dikenal dengan nama Ummu Hani, istri dari Hubairah bin Ammar, dan Jumanah, istri dari Abu Sufyan bin Al-Haris. Sebagai seorang sahabat generasi terbaik setelah Nabi, bukan lantas Ali terbebas dari cobaan hidup. Beberapa kali Ali harus berhadapan dengan musuh-musuhnya, meski terkadang hanya sebatas ingin menguji kesabaran, kepasrahan, kebaikan, dan juga ketabahan dan kebesarannya. Dalam kitab Buqayat Al-Talab, Kamaluddin bin Al-Adim mengutip sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas yang bercerita bahwa pernah ada seorang laki-laki mengadukan Ali bin Abi Thalib kepada Umar bin Al-Khattab, orang satu semadinah kala itu. Pada waktu itu, Ali sedang berada bersama Umar. Lalu Umar menoleh dan berkata kepada Ali, "Wahai Abu Hasan," nama panggilan Ali, "duduklah sejajar dengan pihak penggugatmu." Ali pun berdiri dan duduk bersebelahan dengan orang tersebut. Lalu terjadilah debat di antara mereka berdua, sampai kemudian Umar menetapkan keputusan hukum untuk mereka. Selesai Umar menetapkan keputusannya, wajah Ali terlihat merah. Maka Umar bertanya kepada Ali, "Wahai Abu Al-Hasan, engkau marah karena aku mengatakan duduklah sejajar dengan lawanmu, yaitu penggugat?" Ali menjawab, "Bukan karena itu, aku marah karena engkau memuliakanku dengan memanggil julukanku Abu Al-Hasan di hadapan lawanku. Posisikanlah sama aku dengan dia." Umar segera berdiri dan mencium kening Ali lalu berdoa, "Semoga karena kalian Allah memberikan hidayah kepada kita, dan semoga karena kalian Allah membebaskan kita dari kegelapan menuju cahaya." Sementara Jamil Ahmad dalam bukunya 100 Muslim Terkemuka menceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib juga pernah digugat oleh seorang Yahudi ke pengadilan karena dianggap telah melakukan penipuan. Pada suatu hari, ia mendapat panggilan dari pengadilan untuk menghadap berkenaan dengan kasus yang diajukan terhadapnya oleh seorang Yahudi yang menuntut baju besi khalifah. Di pengadilan itu, Ali berdiri di samping penggugat tanpa memperdulikan kedudukannya sebagai kepala negara ataupun khalifah. Yahudi tersebut membawa beberapa saksi untuk membuktikan tuntutannya. Lalu hakim bertanya kepada Ali, "Apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu untuk membela diri Anda?" Ali pun menjawab, "Tidak." Setelah mendengarkan dua belah pihak, hakim pun memutuskan bahwa Yahudilah yang memenangkan perkara itu, dan Ali harus menyerahkan baju besi kepada si Yahudi. Padahal Ali sebenarnya sudah membeli baju itu Yahudi, yang justru harus terperanjat dengan keputusan hakim yang tidak memihak itu. Pada akhirnya, si Yahudi mengembalikan baju besi tersebut kepada Ali sambil mengakui bahwa sesungguhnya itulah menjualnya kepada Ali. Gugatan itu pun katanya untuk menguji kebesaran jiwa khalifah yang ternyata memang tahan uji. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peristiwa ironis yang terjadi di akhir pemerintahan Sayyidina Utsman. Sebagai salah satu orang dekat dengan Nabi, bahkan salah satu menantu Nabi, Utsman meninggal dalam keadaan yang menggenaskan. Beliau dibunuh oleh umat Islam yang tak suka dengan caranya memerintah. Harapannya, dengan terbunuhnya Utsman, khalifah penggantinya bisa memperbaiki pemerintahan. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman membawa warisan konflik tersebut. Umat Islam sebenarnya berharap agar konflik di masa Utsman selesai di tangan khalifah yang baru. Namun harapan umat Islam keliru. Justru pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib diwarnai banyak konflik antar para sahabat.
Tentu saja konflik tersebut tidak terlepas dari pertikaian antar para sahabat yang terjadi pada masa kekhalifahan sebelumnya. Sebab para umat Islam sejak kepemimpinan Utsman telah menjadi beberapa kelompok. Tidak berlebihan jika kelompok ini disebut sebagai kelompok politik sebab gerakannya memang berkaitan dengan kebijakan politik dan juga kekuasaan. Ironisnya, setiap kelompok politik tersebut merasa berhak menjadi penguasa. Mereka merasa paling berhak menjadi pemimpin, sedangkan kelompok lain tidak layak memimpin. Agaknya, suasana seperti ini tidaklah sulit dibayangkan jika melihat kondisi perpolitikan di Indonesia. Lalu mengapa perebutan kekuasaan bisa terjadi pula di masa Khalifah Rasulullah yang disebut sebagai umat terbaik? Jika umat terbaik saja tidak terlepas dari peperangan, bagaimana dengan nasib umat hari ini? Adakah pertikaian antar umat Islam merupakan sunnatullah? Wallahu alam. Berikut ini adalah faktor penyebab konflik tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan, Sayyidina Ali mewarisi konflik yang justru semakin runcing di masa Ali. Bagaimana kronologinya? Yang pertama, kelompok yang melakukan demonstrasi Khalifah Utsman bin Affan ikut membaiat Ali bin Abi Thalib, termasuk orang yang membunuh Utsman dan provokator demonstrasi. Mereka memikul tanggung jawab kericuhan dan kekacauan tersebut. Oleh sebab itu, keikutsertaan mereka dalam pemilihan khalifah menyebabkan terjadinya kekacauan besar. Pada saat yang sama, para sahabat Nabi yang senior juga ikut dalam proses pembaiatan. Tujuannya agar para pemberontak yang telah membunuh Utsman dapat ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun kondisinya tidak memungkinkan, sehingga para demonstran Utsman pun ikut dalam membaiat Sayyidina Ali. Sehingga ada dua kelompok yang punya kepentingan yang berbeda di bawah kepemimpinan Ali. Yang kedua, sikap netral. Para sahabat senior dalam pembaiatan kepada Ali. Sikap netral itu memang menurut mereka merupakan niat baik dengan tujuan mencegah timbulnya fitnah. Tetapi ternyata berakibat fatal karena menimbulkan fitnah baru. Para sahabat Nabi itu adalah tokoh yang paling berpengaruh, berwibawa, dan menjadi panutan sebagian besar umat Islam. Ribuan orang menaruh kepercayaan kepada mereka. Karena itu, sikap netral dan memisahkan diri dari Ali telah menimbulkan keraguan di hati orang banyak. Pada saat umat harus bersatu dan membantu memulihkan suasana bersama Ali untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan. Namun hal itu tidak terjadi. Ketiga, munculnya tuntutan terhadap pelaku pembunuhan Utsman bin Affan oleh kelompok Aisyah, Talha dan Zubair di satu sisi dan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan di pihak lain. Tuntutan ini bukanlah hal yang sepele, sebab bagi kelompok ini menuntut keadilan kepada pemerintah Ali dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Karena kondisi Ali yang tidak memungkinkan untuk mengamini tuntutan, maka terjadilah perang yang menyulut antar kelompok, seperti kelompok pemerintahan Ali yang dilawan oleh kelompok Aisyah dan Zubair, lalu dilanjutkan dengan perlawanan Muawiyah terhadap Sayyidina Ali. Karena masing-masing kelompok memiliki pengikut yang setia, pengaruh dan dana untuk memberontak, mereka pun berani berperang melawan pemerintahan Ali. Setiap kelompok memiliki dalil sendiri sehingga tindakannya dianggap sebagai suatu kebenaran dan yang dilawannya memang layak untuk disalahkan. Perang pun tak dapat dihindari jika hari ini perbedaan pandangan dalam politik hanya berujung pada saling menghina yang boleh jadi berlanjut di meja hijau. Maka dulu orang Islam jika bertikai bisa sampai pada peperangan. Tak peduli meski harus menghilangkan ribuan nyawa orang. Betapa peristiwa ini menjadi presiden buruk bagi politik umat Islam yang baru saja dibangun sejak zaman Rasulullah. Itulah 3 benih kericuhan yang ketika Sayyidina Ali memulai jabatan khalifahnya. Selanjutnya, perang demi perang antar umat Islam tak kunjung usai. Barangkali sampai sekarang. Sejarah kelam ini semoga bisa menjadi teladan bagi kita bahwa politik kekuasaan merupakan penyebab perpecahan. Jangankan kita yang hidup jauh dari masa Nabi Muhammad, para sahabat Nabi saja tidak terlepas dari konflik dan perpecahan akibat rebutan politik. Mengapa mereka rela sampai menumpahkan darah? Karena masing-masing pihak merasa paling benar dan yang lain yang salah. Nauzubillahi min zalik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Jumat, tepatnya malam ke-10 Ramadan di tahun 40 Hijriah, seorang Khawarij bernama Abdullah bin Muljam menikam khalifah keempat
Ali bin Abi Thalib ketika beliau sedang melakukan sholat subuh di Masjid Kufah. Karena kursi kekhalifahan kosong, para sahabat kemudian berambuk dan berdiskusi untuk menentukan siapa yang pantas menjadi suksesor kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akhir diskusi itu menyatakan bahwa anak Khalifah Ali bin Abi Thalib yang pertamalah yang berhak menjadi khalifah, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, karena Hasan dilihat sebagai sosok yang cerdas, berwibawa dan juga sederhana. Qais bin Sa'ad, panglima perang pasukan Ali bin Abi Thalib, adalah orang pertama yang membaiat Hasan sebagai khalifah, kemudian diikuti oleh penduduk Kufah. Begitulah tren saat itu, khalifah dibaiat secara personal dan kemudian diikuti oleh baiat berjamaah di masjid. Tidak ada pemilihan umum, tidak ada pula pembatasan periode jabatan. Barangkali keluasan dan sistem yang tidak pakem dalam penunjukan pemimpin itu yang menjadi faktor terjadinya berbagai macam intrik kekuasaan. Khususnya di fase terakhir Khulafaur Rasyidin, terbukti pasca baiat Hasan itu terdengar sampai ke Syam, Muawiyah langsung murka. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Muawiyah telah lama berambisi menduduki posisi khalifah itu. Tidak hanya sosok Muawiyah, mayoritas penduduk Syam yang mendengar bahwasanya Hasan bin Ali dibaiat menjadi khalifah tidak setuju dengan hal itu, karena bagi mereka Muawiyah bin Abi Sufyan yang telah pantas menjadi khalifah sepeninggal Khalifah Ali bin Abi Thalib. Menurut sejarawan Islam Ali Muhammad Al-Salabi, sejak dulu keluarga Muawiyah bin Abu Sufyan dari Bani Umayyah yang dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdu Syam bin Abdi Manaf selalu ingin menyaingi apapun yang dimiliki oleh Hashim bin Abdu Manaf, yaitu dari Bani Hashim. Karena pada saat itu Hashim bin Abdu Manaf memiliki posisi yang tinggi di mata penduduk Quraisy di Mekah. Di sisi lain, Umayyah juga ingin menjadi orang yang terpandang di kalangan penduduk Quraisy di Mekah. Hingga pada zaman Rasulullah pun anak cucu Umayyah ini masih berambisi ingin menyaingi anak cucu Hashim bin Abdu Manaf dari segi ekonomi dan juga pengaruh di masyarakat. Ali bin Abi Thalib sebenarnya mengetahui bahwa umat muslim sedang terpecah belah saat itu. Kubu Muawiyah yang masih memendam tuntutan darah atas kematian sepupunya, Utsman bin Affan, dan umat muslim Syam yang tidak terima dengan baiat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sebagai upaya untuk merangkul kelompok Muawiyah. Ali menulis surat kepadanya yang kurang lebih berisi sebagai berikut. Janganlah engkau terus-menerus terbenam di dalam kebatilan dan kesesatan. Berbangunlah dengan orang-orang yang telah menyatakan baiat kepadaku. Sebenarnya engkau telah mengetahui bahwa aku lebih berhak menempati kedudukan sebagai pemimpin umat Islam. Lindungilah dirimu dari siksa Allah dan tinggalkanlah perbuatan durhaka. Hentikanlah pertumpahan darah, sudah cukup banyak darah mengalir yang harus kau pikul tanggung jawabnya di akhirat kelak. Nyatakanlah kesetiaanmu kepadaku dan janganlah engkau menuntut sesuatu yang bukan hakmu demi kerukunan dan persatuan umat Islam. Namun, Muawiyah membalas ajakan itu dengan sebuah penolakan yang tegas. Jika aku yakin bahwa engkau lebih tepat menjadi pemimpin daripada diriku, dan jika aku yakin bahwa engkau sanggup menjalankan politik untuk memperkuat kaum muslimin dan melemahkan kekuatan musuh, tentu kedudukan khalifah akan kuserahkan kepadamu. Bersama dengan penolakan itu, Muawiyah telah menciptakan 60.000 pasukan untuk mengempur kekuatan Hasan sebagai khalifah. Mendengar ancaman itu, Hasan sebagai pemimpin sah umat muslim saat itu secara terpaksa juga segera menyiapkan pasukannya dengan kekuatan 40.000 pasukan. Namun sebelum peperangan benar-benar terjadi, tidak ada yang terlintas dalam pikiran Hasan kecuali bayangan akan korban yang lebih melimpah dalam pertempuran. Sehingga apa yang terus dipikirkan Hasan adalah upaya untuk perdamaian. Hasan akhirnya memilih jalur perdamaian sebagai jalan keluar dari sengketa kekuasaan. Ia memutuskan untuk memberikan jabatan khalifah pada Muawiyah selama hidupnya dengan klausul jika Muawiyah wafat, maka jabatan khalifah akan dikembalikan kepada Hasan. Setelah kesepakatan ditandatangani, Hasan naik ke atas mimbar dan memberitakan kepada orang-orang yang telah membaiat dan mendukung dirinya dengan mengulangi ucapan yang sebelumnya pernah ia kemukakan. Kalian menyatakan janji setia kepadaku untuk mendengarkan aku dan taat kepadaku, juga memerangi orang yang aku perangi, juga berdamai dengan orang yang aku ajak damai. Sekarang saya sungguh telah berdamai dengan membaiat Muawiyah bin Abu Sufyan. Sekarang ucapkanlah baiat untuknya. Sebab yang menjadi dasar kuat keputusan Hasan yang memilih berdamai dengan Muawiyah adalah menghindari konflik antar umat Islam. Hasan semacam mengalami trauma ketika umat Islam saling menumpahkan darah antar satu dengan yang lainnya.
Peristiwa ini terjadi pada tahun 41 Hijriah dan disebut dengan istilah Amul Jamaah. Khalifah Hasan akhirnya menghentikan tensi perang saudara yang sudah dimulai sejak Perang Jamal dan Perang Siffin dengan menyetujui mundurnya dari kursi khalifah. Imam Tabari mencatat Hasan mundur pada 6 Mei tahun 661 Masehi. Hasan kemudian meninggalkan Kufah dan tinggal di Madinah. Setelah 9 tahun Hasan bin Abi Thalib menjalani hidup sebagai rakyat biasa. Beliau wafat karena diracun pada 28 Safar tahun 50 Hijriah dalam usia 46 tahun. Al-Hamid Al-Husaini dalam bukunya Al-Husain bin Ali radhiyallahu an, pahlawan besar dan kehidupan Islam pada zamannya, menerangkan bahwa sebagian besar para penulis sejarah meyakini bahwa yang meracun Hasan adalah istrinya, yaitu Ja'dah bin Al-Asiyah, atas perintah Muawiyah dengan iming-iming uang sebesar 100.000 dinar. Salah satu alasan kekhawatiran Muawiyah yang menjadi khalifah pada usia 61 tahun adalah kalau ia wafat kemudian Hasan akan naik kembali menjadi khalifah. Itu sebabnya banyak yang menduga wafatnya Hasan adalah sebuah peristiwa politik. Nadir Shah Hussein mengatakan bahwa terbunuhnya Ali dan Hasan merupakan cerita kelam kekalahan keluarga Nabi dan mereka yang memperjuangkan politik moral oleh praktik politik praktis. Konfrontasi politik Ali dan Muawiyah menjadi prototipe politik atas nama agama yang masih terjadi hingga di generasi saat ini. Sebuah napak tilas politik yang membuka mata kita bahwa intrik politik akan tetap ada dalam sistem kekuasaan apapun, termasuk dalam khilafah sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah bermula ketika Ali bin Abi Thalib berencana memecat Muawiyah yang saat itu menjadi gubernur di Syam pada periode Umar dan Utsman. Sebagai khalifah keempat umat muslim, Ali tentu saja memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang akan menjadi pembantunya dalam hal administrasi. Tetapi Muawiyah pada saat itu menolak dipecat oleh Ali. Muawiyah justru mendesak agar Ali mengusut kasus kematian Utsman terlebih dahulu. Muawiyah kemudian mengalungkan baju Utsman di mimbar Masjid Damaskus dan mengajak para pendukungnya untuk meminta diprosesnya kasus kematian Utsman. Bergejolaklah negeri Syam hingga orang-orang dari kabilah Ka'b bersumpah untuk melaksanakan aksi balas dendam atas meninggalnya Sayyidina Utsman. Kedua belah pihak memiliki argumentasi masing-masing dalam menyampaikan kepentingannya. Ali menegaskan bahwa dia adalah pemimpin yang harus ditaati, sehingga orang-orang muslim tidak akan menyamakan posisi antara Ali dan juga Muawiyah. Ali menjadi pilihan mereka dan oleh karena itu menjadi wajib bagi Muawiyah untuk membaiatnya dan taat kepadanya. Sedangkan argumen dari Muawiyah adalah bahwa walaupun Ali tidak ikut membunuh Utsman, akan tetapi ia dianggap tetap melindungi pembunuhan Utsman. Muawiyah tidak rela kecuali dengan menyerahkan para pembunuh sepupu jauhnya itu. Mengutip dari buku sejarah dinasti Umayyah, Muawiyah juga menuntut Ali untuk mengundurkan diri dari jabatan khalifah dan melepaskan diri dari urusan umat. Merespon hal ini, Ali pun berkata, "Kemudian mereka menemuiku untuk dibaiat sedangkan saya sudah melepaskan diri dari urusan mereka. Mereka mengatakan, naiklah menjadi pemimpin, namun saya menolak mereka. Hingga mereka merayuku berulang kali dan mengatakan, naiklah karena masyarakat tidak rela kecuali dengan kepemimpinanmu. Dan kami takut jika engkau tidak mengambilnya, maka masyarakat akan cerai-berai. Dan saya akhirnya menerima tawaran tersebut. Dan saya memimpin hanya bersandar pada satu kaki saja." Dalam kasus investigasi kasus Utsman, sebuah riwayat menyebut jika kelompok Muawiyah menginginkan adanya penetapan bahwa Utsman dibunuh secara zalim, sehingga harus ditebus darahnya. Sedangkan Ali tetap bersiteguh bahwa ialah yang berhak menjadi khalifah tanpa ada yang menentangnya, dan membiarkan urusan para pembunuh Utsman diserahkan kepada Allah. Imam Ghazali berpendapat bahwa alasan Muawiyah untuk meminta tebusan darah Utsman dengan secepatnya adalah bahwa jika perkara Utsman diabaikan ataupun ditunda-tunda, maka akan terjadi tindak pidana yang lebih besar lagi karena akan menjadi contoh bagi umat untuk bertindak sewenang-wenang kepada pemimpin-pemimpin mereka, akan membuat mereka berani menumpahkan darah. Perang dingin tersebut nampak terus mengalami eskalasi, dan pada akhirnya kedua pihak yang sudah tidak bisa bersatu sepakat untuk menggunakan cara peperangan untuk menyelesaikan masalah. Meskipun keduanya tetap merasa bersalah karena akan mengorbankan umat Islam yang mereka cintai.
Peperangan itu mula-mula dimulai dengan beberapa orang saja, dengan menggunakan satu kabilah. Akan tetapi, hal itu tidak mampu menyelesaikan masalah hingga mereka terpaksa harus saling menyerbu dengan menggunakan semua pasukan. Pasukan Ali sepertinya yang diriwayatkan berangkat dengan sekitar 50.000 hingga 100.000 pasukan, sedangkan tentara Muawiyah berangkat dengan 70.000 pasukan. Pertempuran itu kemudian dikenal dalam sejarah dengan nama Perang Siffin. Pertempuran itu menurut riwayat telah menelan korban sebanyak 70.000 jiwa. Ini merupakan angka yang sangat besar karena pertempuran berlangsung tidak lebih dari 2 hari. Pertempuran tersebut memang sangat dahsyat dan belum pernah terjadi dalam Islam sebelumnya. Kekuatan kedua pasukan relatif imbang. Pasukan Muawiyah mula-mula mampu memenangkan medan perang, namun keadaan itu berbalik ketika komandan pasukan Ali, Ashtar an-Nakai, berhasil menguasai dengan tentaranya. Menurut Yusuf al-Isi, seorang pakar sejarawan Islam, ketika pasukan Ali hampir saja memenangkan pertempuran, Amr bin Ash menasihati Muawiyah untuk mengangkat mushaf di atas tombak-tombak mereka dan meminta perselisihan itu diselesaikan dengan kitab Allah. Usulan Amr bin Ash ini kemudian dikenal dalam sejarawan Islam sebagai peristiwa tahkim. Pihak Ali mula-mula menganggap itu sebagai tipu daya dari Muawiyah. Namun para qurra dan ahli ibadah takut karena seakan mengingkari Al-Quran sebagai hukum jika mengabaikan ajakan Muawiyah. Mereka lalu menemui Ali untuk meminta supaya sang khalifah menerima penghukuman dengan Al-Quran tersebut. Akhirnya masing-masing pihak mengutus hakim. Amr bin Ash mewakili pihak Muawiyah dan Abu Musa mewakili pihak Ali. Dua hakim kemudian bertemu dengan Amr bin Ash memulai pembicaraan. "Wahai Abu Musa, bukankah engkau mengetahui bahwa Utsman bin Affan dibunuh dengan zalim?" Abu Musa pun menjawab, "Iya." Ia bertanya lagi, "Bukankah engkau telah tahu bahwa Muawiyah dan keluarganya adalah para wali dari Utsman?" Ia menjawab, "Ya." Lalu Amr bin Ash membaca Quran surat Al-Isra ayat 33. "Dan barang siapa dibunuh dengan zalim, maka kami berikan ahli warisnya kekuasaan. Dan janganlah melampaui batas dalam pembunuhan, sesungguhnya ia akan mendapatkan pertolongan." Hal ini meniscayakan kemenangan Amr bin Ash karena ayat tersebut merupakan hujah yang kuat terhadap Abu Musa, yaitu jika Muawiyah adalah ahli waris Utsman, maka kenapa ia tidak dijadikan khalifah? Terlihat bahwa dalam perundingan ini yang cenderung dibincang adalah perihal kelayakan Ali sebagai khalifah, bukan siapa yang membunuh Utsman. Hal ini menunjukkan bahwa intensi terbesar Amr bin Ash sebagai penyambung lidah Muawiyah bukanlah untuk mengangkat Muawiyah menjadi khalifah atau mencari pembunuh Utsman, melainkan lebih kepada menjatuhkan Ali dari kursi khalifah. Amr bin Ash mengusulkan untuk mengembalikan perkara ini kepada permusyawaratan rakyat untuk memilih khalifahnya sendiri, karena ia sudah mempengaruhi Abu Musa bahwa Ali tidak patut untuk terus memegang khilafah. Hasil dari perundingan hakim memutuskan bahwa Utsman dibunuh secara zalim dan perselisihan harus dihentikan dengan cara menurunkan Ali dan menyerahkan khilafah kepada permusyawaratan kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib melihat hasil ini dengan sangat terpaksa menerimanya, meskipun banyak sahabat, terutama dari pihak Ali, berselisih tentang validitas tahkim tersebut karena hasil perundingan itu tidak tertulis dan dipersaksikan. Namun peristiwa tahkim tersebut menjadi satu gejala runtuhnya dinasti Khulafaur Rasyidin. Perundingan tahkim tersebut melahirkan sosok bernama Abdurrahman bin Muljam yang kecewa karena sang khalifah sudah berani memutuskan dan menerima hukum berdasarkan rapat manusia. Ia kemudian menebas Ali dengan pedang beracun saat hendak mengimani salat subuh berjamaah pada 19 Ramadan 49 Hijriah. Tebasan itu yang kemudian mengakhiri era kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat yang sangat jenius. Ia dibesarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan berkesempatan menemani Nabi selama 30 tahun. Ibnu Ishaq menceritakan dari Mujahid bin Jabir bahwa ketika suku Quraisy didera krisis pangan, Abu Thalib memiliki banyak tanggungan anak. Nabi SAW pun berinisiatif membantu mereka dengan mengajak pamannya yang kaya raya di antara Bani Hashim, yaitu Abbas. Kata Nabi, "Paman, Abu Thalib memiliki banyak keluarga yang harus ditanggungnya. Padahal seperti engkau lihat sendiri, kita semua sedang mengalami kesulitan hidup.
Bagaimana kalau kita menemui Abu Talib dan membantunya meringankan bebannya? Aku akan mengasuh salah satu anaknya, dan engkau juga akan mengasuh satu anaknya." Abbas pun menerima ajakan Nabi tersebut. Mereka berdua pun pergi ke rumah Abu Talib. Setelah bertemu Abu Talib, mereka berdua berkata, "Kami berdua ingin membantumu meringankan beban keluargamu dengan mengasuh anak-anakmu sampai keadaan yang sulit ini pulih kembali." Abu Talib menjawab, "Tinggalkan Aqil bersamaku di sini. Masing-masing kalian boleh memilih selain dia." Selain itu, Nabi membawa Ali sedangkan Abbas membawa Ja'far untuk dirawat dan dididik. Sejak itu, Ali hidup bersama Nabi Muhammad hingga Allah mengangkat beliau menjadi Nabi dan juga Rasul. Ali pun mengikuti beliau, beriman kepada beliau, dan membenarkan risalah beliau. Sedangkan Ja'far tinggal bersama Abbas sampai ia masuk Islam dan bisa hidup mandiri. Ali adalah salah satu intelektual terbesar di antara para sahabat Nabi. Sebagaimana Aristoteles, beliau juga dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan Islam. Di dalam kitab Izlal Al-Kifah, Shah Waliullah memuji intelektualitas Ali yang tinggi sebagai akibat didikan yang diberikan Nabi. Kenyataan ini dikeluarkan oleh pernyataan Nabi sendiri. "Aku adalah gudang ilmu pengetahuan dan Ali adalah gerbangnya." Ia juga dianggap sebagai ahli tafsir. Selama 6 bulan pertama kekhalifahan Abu Bakar, ia mengatur bab-bab Al-Quran menurut urutan waktu turunnya wahyu. Ali juga dikenal sebagai seorang mujtahid dan pakar hukum pada zamannya. Ia mampu menyelesaikan hal-hal yang pelik dan yang paling muskil sekalipun. Bahkan Umar dan Sayyidah Aisyah menyampaikan berbagai kesulitan yang mereka hadapi kepada beliau. Dikisahkan, pada suatu waktu, 2 perempuan bertengkar memperebutkan seorang bayi laki-laki. Masing-masing menyatakan bahwa bayi itu adalah anaknya. Kedua perempuan itu lalu dibawa menghadap Ali. Sesudah mendengarkan penjelasan masing-masing dari kedua perempuan tersebut, ia memerintahkan agar bayi itu dipotong-potong. Mendengar hal itu, seorang di antara perempuan tadi langsung menangis dan dalam linangan air mata memohon kepada khalifah untuk menyelamatkan si bayi ini. Dan dialah ibu si bayi yang sesungguhnya. Ali langsung memberikan bayi itu pada ibunya dan menghukum perempuan yang satunya lagi. Umar pernah mengomentari Ali sebagai berikut, "Semoga Allah melindungi, kita boleh saja menghadapi isu yang kontroversial, tetapi Ali selalu bisa menyelesaikannya." Pada suatu hari, seorang wanita jatuh cinta kepada seorang pemuda dari sahabat Ansar. Karena pemuda itu tidak memenuhi keinginannya, wanita tersebut melakukan tipu muslihat terhadap pemuda tadi. Dia mengambil telur, kemudian kuning telurnya dia buang dan putih telurnya ia tumpahkan ke kedua paha dan pakaiannya. Wanita itu kemudian datang kepada Khalifah Umar bin Khattab sambil berteriak, "Laki-laki ini telah memperkosa saya dan mempermalukan saya kepada keluarga saya. Ini adalah bekas perbuatannya." Umar bertanya kepada beberapa wanita. Mereka menjawab, "Di badan dan pakaiannya ada bekas sperma." Umar berniat menghukum pemuda itu, tetapi ia memohon pertolongan seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, hendaknya Anda lihat dulu perkara saya. Demi Allah, saya tidak melakukan zina dan tidak pernah berniat melakukannya. Dia merayu saya, lalu saya menjaga diri." Mendengar penjelasan itu, Umar memanggil Ali dan bertanya, "Wahai Abu Al-Hasan, bagaimana pendapat Anda mengenai perkara mereka berdua?" Ali kemudian melihat cairan yang ada di baju si wanita dan meminta diambilkan air panas yang mendidih. Ketika Ali menuangkan air ke baju wanita tersebut, ternyata putih telur itu mengkristal. Ali kemudian mengambilnya, menciumnya dan mencicipinya. Dengan demikian, Ali tahu bahwa yang ada di baju wanita itu bukan sperma, tetapi putih telur yang sengaja ditumpahkan untuk menjebak pemuda yang dicintainya tadi. Ali lantas mengancam wanita tersebut hingga akhirnya mengakui perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Anda pernah mendengar ungkapan ini, usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha itu bohong. Ungkapan ini mengajarkan kita untuk mencapai tujuan dan keinginan dengan seimbang antara usaha dan juga doa. Usaha menunjukkan komitmen kita terhadap apa yang kita harapkan, sementara doa menunjukkan kesadaran akan keterbatasan kita. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak orang yang ketika usahanya terhenti namun belum berhasil. Mereka meminta dukungan spiritual dari seorang kiai ataupun ustadz untuk menghadapi kesulitan hidup. Dalam menafsirkan surat At-Taubah ayat 51,
seorang musafir bernama Ahmad ibnu Ajibah dari Maroko mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali menjelaskan sebuah amalan yang dapat dibaca untuk memohon pertolongan Allah dalam menghadapi kesulitan hidup. Beliau berkata, 7 ayat ini barang siapa yang membacanya ataupun membawanya jika langit menutupi seluruh permukaan bumi, sungguh Allah akan memberikan kemudahan dan jalan keluar baginya. 7 ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Quran Surat At-Taubah ayat 51. Katakanlah, Nabi Muhammad tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Yang kedua, ada Quran Surat Yunus ayat 117. Jika Allah menimpakan mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya, kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketiga, ada Quran Surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk di bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat tinggal dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas. Yang keempat, ada Quran Surat Hud ayat 56. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di atas bumi, melainkan Dia yang menghendakinya. Sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus. Yang kelima, ada Quran Surat Al-Ankabut ayat 60. Betapa banyak hewan bergerak yang tidak mampu mencari rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang keenam, ada Quran Surat Fatir ayat 2. Apapun rahmat yang Allah anugerahkan kepada manusia, tidak seseorang dapat menahannya. Tidak ada kekuatan yang mampu menghalangi ataupun menahan rahmat tersebut jika Allah telah menghendakinya. Dia adalah yang Maha Perkasa, yang memiliki kebijaksanaan yang sempurna. Yang ketujuh, Quran Surat Az-Zumar ayat 38. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan juga bumi? Mereka pasti akan menjawab Allah. Katakanlah kepada mereka, apakah sembahan-sembahan yang kamu sembah selain Allah mampu menghilangkan bencana jika Allah menimpakannya kepadaku? Atau apakah sesembahan-sesembahan itu mampu menghentikan rahmatnya jika Allah berkehendak memberikannya kepadaku? Katakanlah, cukuplah Allah sebagai pelindung bagiku. Hanya kepadanya orang-orang yang bertawakal akan berserah diri. Ketujuh ayat ini kemudian dirangkum menjadi bait syair yang dapat dibaca sebagai amalan saat yang menghadapi kesulitan hidup. Tentunya kita harus mengimbanginya dengan usaha yang maksimal. Semoga Allah melapangkan hati kita dan memberikan pertolongannya kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam yang memiliki banyak keberhasilan selama masa kekhalifahannya. Ali yaitu sepupu dan menantu Nabi Muhammad, memainkan peran yang signifikan dalam memimpin umat muslim setelah wafatnya Nabi. Berikut adalah beberapa keberhasilan Ali bin Abi Thalib selama menjadi khalifah. Yang pertama, pertahanan Islam. Salah satu keberhasilan paling penting Ali adalah kemampuannya dalam mempertahankan agama Islam dari ancaman dan juga serangan musuh-musuhnya. Selama masa kekhalifahannya, ia menghadapi banyak konflik dan juga perang, terutama dengan kelompok-kelompok yang menentang kekhalifahannya. Ali berhasil memimpin pasukan muslim dalam pertempuran Jamal melawan kelompok yang dipimpin oleh Aisyah, istri dari Nabi Muhammad, dan pertempuran Siffin melawan pasukan Muawiyah. Meskipun terjadi perang saudara, Ali berjuang untuk menjaga kesatuan dan keutuhan umat muslim. Yang kedua, ada pemberdayaan ekonomi. Ali mengambil langkah-langkah penting dalam pemberdayaan ekonomi umat muslim. Ia menerapkan kebijakan redistribusi tanah dan harta kekayaan yang adil, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di kalangan umat Islam. Ali juga menggalakkan perdagangan dan pembangunan infrastruktur yang mengarahkan pada kemakmuran umat muslim. Selain itu, ia memperkenalkan sistem penindistribusian sumber daya yang adil dan menghindari pemusatan kekayaan pada kelompok-kelompok elit. Yang ketiga, ada keadilan dan penegakan hukum. Ali sangat vokal dalam menerapkan prinsip keadilan dan penegakan hukum yang adil. Ia mendirikan pengadilan dan menunjukkan hakim-hakim yang kompeten untuk menyelesaikan perselisihan dan kasus hukum.
Ali sendiri dikenal sebagai pemimpin yang berkeadilan, dan ia memperjuangkan hak-hak rakyat jelata serta menindak pelanggaran terhadap hukum Islam. Kepemimpinannya yang adil dan ketegasan dalam menegakkan hukum memberikan stabilitas dan kepercayaan pada sistem hukum di wilayah kekhalifahannya. Yang keempat, ada peningkatan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Selama masa kekhalifahannya, Ali mendorong pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan di kalangan umat muslim. Ia membangun sekolah-sekolah dan juga institusi pendidikan untuk menyebarkan pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Ali juga memberikan dukungan finansial kepada para cendekiawan, penulis dan ulama agar mereka dapat terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, perhatian terhadap kesejahteraan sosial. Ali sangat peduli terhadap kesejahteraan sosial umat muslim. Ia menginisiasi program-program kesejahteraan termasuk distribusi makanan. Ali bin Abi Thalib juga terkenal karena inisiatifnya dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial umat muslim. Salah satu contohnya adalah program distribusi makanan yang dijalankan oleh pemerintahannya. Ali menyadari pentingnya kebutuhan dasar seperti makanan bagi rakyatnya, terutama mereka yang kurang mampu. Dalam program ini, Ali memastikan bahwa makanan yang cukup dan layak disediakan untuk umat muslim yang membutuhkan. Ia mendirikan lembaga-lembaga amal dan juga yayasan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Program ini sendiri juga mencakup penyediaan makanan untuk anak yatim, janda, dan juga kaum miskin secara umum. Ali juga mendorong masyarakat muslim untuk berbagi dan membantu sesama. Ia menekankan pentingnya sikap dermawan dan kepedulian terhadap kaum yang kurang beruntung. Ali sendiri memberikan contoh dengan memberikan sumbangan pribadi dan memastikan bahwa para pemimpin dan pejabat pemerintahannya juga turut serta dalam berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Program distribusi makanan Ali bin Abi Thalib tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga meningkatkan solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat muslim. Dalam menjalankan program ini, Ali juga mengajarkan pentingnya keadilan dalam pembagian sumber daya dan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial umat muslim. Upaya Ali bin Abi Thalib menjalankan program-program kesejahteraan seperti distribusi makanan merupakan wujud nyata dari kepemimpinan dan perhatian terhadap kesejahteraan umat muslim. Dengan memperhatikan kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Ali bin Abi Thalib berhasil menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan juga berkeadilan di wilayah kekhalifahannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini, kita akan mengisahkan kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu tentang Syiah yang selalu saja dikaitkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berikut ini ada beberapa penjelasannya, simak baik-baik. Jadi, Syiah adalah salah satu aliran utama dalam Islam yang mengakui kepemimpinan Imam Ali bin Abi Thalib, sepupu dari menantu Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah yang pertama setelah wafatnya Nabi. Penyebab utama kaitan antara Syiah dengan Sayyidina Ali adalah kepercayaan mereka sendiri terhadap konsep kepemimpinan imamah yang menurut mereka hanya dapat dipegang oleh keturunan langsung Ali dan juga Fatimah, yaitu putri dari Nabi Muhammad SAW. Adapun beberapa alasan yang menjelaskan mengapa Syiah itu sendiri selalu dikaitkan dengan Sayyidina Ali secara lebih mendalam seperti ini. Yang pertama, alasannya adalah penegasan Ahlul Bait. Ahlul Bait ataupun keluarga dari Nabi Muhammad merupakan kelompok yang sangat penting dalam sejarah Islam. Syiah itu selalu menghormati dan menganggap Sayyidina Ali sebagai salah satu dari 5 anggota Ahlul Bait yang dianggap suci bersama dengan Nabi Muhammad, Fatimah yaitu istrinya Sayyidina Ali, dan juga 2 putra mereka, Hasan dan juga Husain. Syiah meyakini bahwa Ali memiliki hak waris atas kepemimpinan dan otoritas spiritual. Alasan yang kedua, hadis penyerahan serban. Nah, hadis ini sering dikutip oleh Syiah untuk mendukung klaim mereka terhadap kepemimpinan Sayyidina Ali. Di dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad mengangkat Sayyidina Ali sebagai pemimpin umat dan menyerahkan serban ataupun penutup kepala kepadanya sebagai sebuah simbol penyerahan otoritas dan kepemimpinan. Nah, Syiah yang melihat peristiwa ini sebagai bukti tegas dari pilihan Allah dan Nabi Muhammad terhadap Sayyidina Ali. Alasan yang ketiga, yaitu pengabaian khalifah sebelumnya.
Syiah sendiri selalu mempertanyakan keabsahan kepemimpinan khalifah sebelum Ali, yakni ada Khalifah Abu Bakar, ada Khalifah Umar, dan juga Khalifah Utsman. Mereka sendiri meyakini bahwa kepemimpinan seharusnya diwariskan kepada Ali sebagai imam pertama setelah wafatnya Nabi. Penolakan Syiah terhadap khalifah-khalifah sebelumnya menguatkan keterkaitan mereka dengan Sayyidina Ali, yang dianggap oleh Syiah sendiri sebagai pemimpin yang sah. Yang keempat, ada penganiayaan terhadap Ali dan juga keluarganya. Peristiwa-peristiwa tragis seperti kematian Hasan dan Husain, cucu dari Nabi Muhammad, di dalam pertempuran Karbala menjadi sebuah momen penting dalam sejarah Syiah. Syiah merayakan dan mengenang peristiwa ini sebagai simbol perjuangan mereka melawan penindasan dan juga kezaliman. Mereka menganggap Sayyidina Ali dan keluarganya sebagai pahlawan yang melawan kesewenang-wenangan dan menjunjung tinggi sebuah keadilan. Alasan yang kelima yaitu ada kepemimpinan dan spiritual dan juga hikmah. Salah satu konsep penting dalam Syiah adalah kepemimpinan spiritual dan hikmah, ataupun yang disebut juga dengan ma'rifah, yang dikaitkan dengan imam-imam mereka. Syiah sendiri meyakini bahwa imam-imam mereka memiliki pengetahuan ilahi dan juga wahyu yang tersembunyi, serta memiliki kualitas moral dan juga spiritual yang superior. Karena hal ini menguatkan posisi Sayyidina Ali sebagai imam pertama dan keturunan langsung yang memiliki pengetahuan khusus dan kebijaksanaan dalam memahami agama. Syiah juga meyakini bahwa imam-imam mereka adalah pewaris langsung dari pengetahuan ilahi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui wahyu yang tersembunyi. Syiah sendiri selalu beranggapan mereka itu dipercaya memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, termasuk di dalamnya itu ada tafsir Al-Quran dan hukum-hukum agama. Dalam pandangan Syiah sendiri, keberadaan imam-imam ini menjadi sebuah sumber inspirasi dan panduan spiritual bagi umat muslim. Mereka dianggap memiliki kualitas moral dan juga spiritual yang superior. Superior yang dimaksud di sini yaitu memiliki spiritual yang unggul, serta mereka itu mampu menyampaikan pengetahuan dan hikmah ilahi kepada umat secara sempurna. Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka memiliki akses kepada pengetahuan gaib dan wahyu yang tidak terungkap kepada umat umum. Sayyidina Ali sebagai imam pertama dalam tradisi Syiah dianggap memiliki pengetahuan khusus dan kebijaksanaan yang unik dalam memahami ajaran Islam. Keutamaan dan kebijaksanaan Ali diyakini sebagai hasil dari warisan spiritual dan pengetahuan yang diberikan kepadanya oleh Nabi Muhammad. Dalam pandangan Syiah, Sayyidina Ali dipandang sebagai sumber otoritatif untuk memahami makna sebenarnya dari pesan agama dan juga sebagai teladan dalam kehidupan spiritual. Konsep kepemimpinan spiritual dan hikmah ini menjadi salah satu aspek sentral dalam pengajaran dan praktik Syiah. Umat Syiah sendiri selalu mengabdikan diri kepada imam-imam mereka sebagai guru spiritual dan juga pemimpin rohani. Mereka juga mencari bimbingan dan petunjuk dari imam-imam tersebut dalam menjalani kehidupan yang religius, menghadapi tantangan moral, dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Islam. Itulah beberapa alasan kenapa Syiah itu selalu saja dikaitkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan mengisahkan sedikit kisah Sayyidina Ali yang mengetahui wafatnya Sayyidah Khadijah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah salah satu tokoh yang sangat penting dalam sejarah Islam. Ia merupakan sepupu dan juga menantu dari Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui pernikahannya dengan putri Nabi, Sayyidah Fatimah. Kedekatan Sayyidina Ali dengan Nabi dan ikatan cintanya juga dengan Fatimah membuatnya memiliki peran yang signifikan dalam peristiwa-peristiwa bersejarah Islam. Termasuk juga pada saat Sayyidina Ali mengetahui wafatnya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah merupakan istri tercinta dari Sayyidina Ali dan ibu dari dua anak mereka, yaitu Hasan dan juga Husain. Mereka hidup dalam cinta dan kesetiaan yang mendalam satu sama lain. Namun pada suatu hari, berita yang menyedihkan datang kepada Sayyidina Ali bahwa Sayyidah Fatimah telah meninggal dunia. Ketika Sayyidina Ali mendengarkan kabar tersebut, kehidupannya seperti runtuh. Dia merasa terpukul dan juga hancur oleh kepergian Sayyidah Fatimah, sosok yang sangat begitu dicintainya. Sayyidina Ali segera berlari menuju rumah Fatimah. Dan pada saat itu,
melihat istrinya yang telah wafat. Tangisnya pun itu pecah. Dia meratapi kehilangan yang begitu besar pada saat itu. Menyesali bahwa ia tidak bisa lagi melihat senyum Sayyidah Fatimah, mendengar suaranya, ataupun merasakan kehangatan cinta yang selalu dia berikan. Sayyidina Ali yang biasanya tegar dan juga kuat sekarang terlihat hancur dan penuh dengan kesedihan. Ia meratapi Fatimah dengan lantunan tangisan yang tulus dan penuh kepedihan. Banyak sahabat yang menyaksikan Sayyidina Ali dalam keadaan sedih ini, dan mereka pun ikut merasakan duka yang mendalam. Pada saat itu, Sayyidina Ali tidak hanya meratapi kehilangan pribadinya, tetapi juga menyadari bahwa kepergian Sayyidah Fatimah merupakan kerugian besar bagi umat Islam. Sayyidah Fatimah adalah putri dari Rasulullah, ibu dari cucu-cucunya yang disayangi, dan juga sosok yang sangat bermakna dalam menjaga keturunan Nabi dan melanjutkan garis keturunan keluarga Rasulullah. Ali tidak hanya menahan kesedihannya, tetapi ia juga menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Ia mengurus semua persiapan pemakaman Fatimah dengan kehormatan, dengan hormat yang layak. Sayyidina Ali pun memastikan bahwa pemakaman Fatimah dilakukan dengan sederhana dan sesuai dengan ajaran Islam pada saat itu. Setelah pemakaman usai, Sayyidina Ali kembali ke rumahnya dengan hati yang sangat berat. Kehidupannya tidak pernah sama lagi setelah kepergian Sayyidah Fatimah. Dia merasa sangat kehilangan, tetapi juga bertekad untuk menjaga warisan Fatimah yang berharga. Sayyidina Ali melanjutkan perjuangannya untuk mempertahankan kebenaran dan juga keadilan, memimpin dalam tantangan politik yang dihadapinya, serta melindungi kehormatan dari keluarga Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang patut dihormati dan dijadikan contoh dalam kesetiaan, keteguhan, dan juga keberanian. Meskipun ia mengalami duka yang mendalam atas wafatnya Sayyidah Fatimah, dia tidak pernah menyerah pada cobaan hidup. Ali terus melanjutkan perjuangannya untuk menghormati warisan Fatimah dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemimpin dan pembela umat Islam. Sayyidina Ali tetap teguh dalam keyakinan sebagai seorang muslim yang taat. Dia terus berjuang untuk mempertahankan kebenaran dan juga keadilan dalam situasi yang penuh tantangan. Sayyidina Ali menjadi khalifah keempat dalam sejarah Islam setelah terjadinya perselisihan dalam kepemimpinan umat muslim. Namun, masa kepemimpinannya tidak berjalan mulus dan dia menghadapi perlawanan dan konflik dari berbagai pihak. Sayyidina Ali juga menghadapi peristiwa-peristiwa bersejarah seperti pertempuran Jamal dan juga pertempuran Siffin. Dalam pertempuran Jamal, Sayyidina Ali berhadapan dengan Aisyah, yaitu istri dari Nabi Muhammad yang memimpin pasukan lawan. Meskipun melibatkan konfrontasi dengan salah seorang istri Nabi, Ali memperlakukan Aisyah dengan hormat dan tidak ingin melukai ataupun membunuhnya. Ia bertujuan untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara yang terhormat. Adapun satu lagi pada pertempuran Siffin, Ali harus juga menghadapi pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan yang menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman bin Affan, khalifah sebelum Ali. Meskipun terjadi pertumpahan darah dan perpecahan dalam umat Islam, Sayyidina Ali tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan menolak menggunakan kekerasan yang berlebihan. Ia berusaha mencapai penyelesaian damai, tetapi sayangnya perjanjian yang dicapai akhirnya mengarah pada pembunuhan Sayyidina Ali. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengungkapkan kisah wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan siapa sih pembunuh dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Simak kisah ini baik-baik agar tahu keseluruhannya. Dalam sejarah Islam awal, ada beberapa nama kembar yang biasanya memiliki keistimewaan yang sama, seperti nama Abdullah. Nama ini dalam sejarah Islam awal digunakan oleh orang-orang yang hebat, misalnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Umar. Ketiga Abdullah ini sangat dikenal dalam sejarah Islam sebagai sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang salih dan juga ahli dalam agama. Namun, pada akhir hayatnya berbeda, yakni Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman yang pertama merupakan sahabat Rasul yang termasuk 10 orang yang sudah dipastikan masuk surga. Sedangkan Abdurrahman satu lagi, yaitu Abdurrahman bin Muljam,
merupakan pembunuh sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dalam pemilik nama Abdurrahman bin Muljam, orang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena kekecewaannya dengan keputusan politik dari Sayyidina Ali. Nama lengkapnya yaitu Abdurrahman bin Amru bin Muljam al-Muraidi. Ia terkenal dengan panggilan Ibnu Muljam. Tanggal tahun lahirnya itu tidak diketahui. Namun dalam kitab Al-A'lam karya Al-Zarkali disebutkan bahwa ia pernah bertemu dengan masa-masa jahiliyah dan berhijrah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ia juga merupakan salah satu orang yang mengikuti pembebasan Mesir yang disebut dengan Fatu Misra, dan setelah itu ia menetap di sana. Diceritakan oleh Syamsuddin Az-Zahabi pada tahun 748 Hijriah dalam kitabnya Tarikhul Islam wa Wafayati Masyriil A'lam bahwa Ibnu Muljam merupakan sosok ahli Al-Quran dan ahli fikih. Selain itu, ia juga merupakan yang gemar beribadah. Ibnu Muljam belajar Al-Quran kepada seorang sahabat kebanggaan Rasul yang pernah dikirim ke Yaman, yaitu Mu'az bin Jabal. Tidak hanya belajar kepada Mu'az bin Jabal, Ibnu Muljam yang juga pernah mengutus Sabik At-Tamimi untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Al-Quran kepada Sayyidina Umar. Sehingga secara tidak langsung, ia juga berguru kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Semasa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Ibnu Muljam merupakan seorang yang sangat istimewa. Pasalnya, ia diberi kepercayaan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengajar Al-Quran di masjid. Bahkan agar memudahkan ia mengajar Al-Quran di masjid, Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan Amr bin Ash untuk memperluas rumah Ibnu Muljam agar lebih dekat ke masjid, agar ia bisa mengajar Al-Quran dan fikih di sana. Rumah Ibnu Muljam juga dekat dengan Abdurrahman bin Ubais al-Balawi, yakni orang yang nantinya termasuk otak pembunuhan Utsman bin Affan. Perbedaan pandangan politik Ibnu Muljam yang membuatnya sedikit radikal. Ibnu Muljam merupakan salah satu pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan ia juga pernah berperang bersama Ali dalam perang Jamal melawan Aisyah. Serta ia juga pergi ke Kufah untuk mengikuti perang Siffin antara kelompok Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah. Namun, saat perang Siffin berakhir dan disepakati arbitrase antara Ali dan juga Muawiyah, Ibnu Muljam menyatakan ketidaksetujuannya. Ia berpendapat dengan mengutip Al-Quran bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah tidak sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan perbedaan pandangan politiknya itu, Ibnu Muljam keluar dari barisan para pendukung Ali bin Abi Thalib dan memilih untuk menjadi bagian dari kelompok Khawarij. Jargon terkenal Khawarij yaitu tidak ada hukum yang harus ditaati kecuali hukum Allah. Itulah slogannya. Ia gunakan untuk menolak kebijakan Ali yang tunduk kepada arbitrase. Adapun dalam pembunuhan ini ada rencana jahat dan juga perempuan cantik. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak hanya berseberangan dengan Sayyidina Ali, Ibnu Muljam juga merencanakan rencana jahat bersama dua orang temannya, yaitu Barak bin Abdillah At-Timimi dan Amru bin Bukair At-Timimi. Mereka berkumpul di Mekah dan melakukan perundingan. Setelah perundingan selesai, mereka bertiga sepakat untuk 3 orang dalam waktu yang sama. Hal ini disebutkan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubranya. Nah, 3 calon korban tersebut pun dibagi bertiga. Ibnu Muljam ditugaskan untuk membunuh Sayyidina Ali, Barak ditugaskan untuk membunuh Muawiyah, sedangkan Amru ditugaskan untuk membunuh Amru bin Ash. Ibnu Muljam pun datang ke Kufah. Saat bertemu dengan penduduknya, ia bertemu dengan seseorang wanita berwajah cantik yang bernama Qutam, putri dari Syajnah bin Adi, dan jatuh cinta kepadanya. Tidak hanya itu, Ibnu Muljam juga langsung melamarnya pada saat itu. Qutam yang ayah dan saudara laki-lakinya tewas dalam perang Nahrawan, Khawarij melawan Ali, langsung menerima tawaran tersebut, tetapi dengan syarat Ibnu Muljam harus membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Syarat itu pun akhirnya terpenuhi. Ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali dalam keadaan ruku di dalam masjid pada tanggal 17 Ramadan. Sayangnya ia tidak bisa melangsungkan pernikahannya karena ia harus menjalani hukumannya karena membunuh khalifah keempat tersebut.
Hasan, putra dari Ali, mendapatkan kesempatan untuk menghukum pembesar Khawarij ini pada tanggal 21 Ramadan. Selain mendapatkan hukuman qisas, Ibnu Muljam juga mendapatkan hukuman yang lain. Sebuah hukuman yang tiada akhir dikenal seluruh muslim dalam sejarah sebagai pembunuhan sahabat dan sepupu tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kisah dari Ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.